Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali saya akan membawakan kisah dari Mas Agil Saputra, Pocong Culi Mak Welas, sebuah urban legend dari daerah tersebut, yaitu Kabupaten Temanggung di era tahun 1940-an. Sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa. A'udzubikalimatillahit tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang benar ya. Pocong nih soalnya sensitif banget. Dan ini dia selengkapnya. Penulis berkata, cerita ini sebenarnya sudah penulis simpen dan riset lama, jauh sebelum pandemi, sampai penulis agak lupa alurnya. Tapi ternyata tempo hari tidak sengaja penulis bertemu lagi dengan salah satu narasumber, yaitu Mas Muklis. Dan akhirnya kita ngobrol lagi tentang cerita ini. Cerita ini adalah urban legend yang berawal dari era 40-an atau 1940-an ya, dan sempat kembali mencuat di tahun 90-an. Kejadiannya di salah satu kecamatan di Temanggung, Jawa Tengah. Mak Welas atau Welasih atau Welas Asih atau Asih, itulah nama orang tersebut dari informasi yang penulis dapatkan. Supaya gampang kita ambil nama Welas aja ya, dan kata ganti penulis kita ganti aku. Temanggung era 1938 hingga 39. Di suatu desa hiduplah seorang wanita paruh baya, Mak Welas. Begitu orang-orang memanggilnya. Beliau adalah seorang rentenir atau lintah darat yang cukup sukses kala itu. Tidak hanya uang, barang pun juga dia kreditkan seperti kebutuhan pokok, beras, gula, gabah dan lain-lain. Hiu utangan, istilah Jawanya. Jadi, misal nih, kita minjem gula sekilo, bunganya setengah kilo. Jadi, kita mengembalikannya 1,5 kilogram dengan bentuk gula. Atau barang yang senilai. Ya, begitulah ya kira-kira cara kerjanya. Dengan tempo hutang yang tidak masuk akal. Tentunya usaha ini cukup menjadikannya kaya raya. Tentu dengan membuat debiturnya menderita. Ada cerita tentang kekejamannya yang populer dan santer dibicarakan. Jadi, kira-kira ceritanya seperti ini. Ada seseorang yang sebenarnya tidak miskin. Dia punya sawah yang cukup luas untuk ditanami padi. Kala itu, musim tanam padi. Karena itu persediaan beras di rumahnya habis. Dia hanya mempunyai menir yang cukup banyak. Menir adalah pecahan beras halus ketika ditumbuk, digiling, atau dipisahkan dari kulitnya. Kalau sekarang sih biasanya buat campuran pakan ternak. Tapi di kala itu menir masih wajar dikonsumsi. Kembali ke cerita ya. Karena pikirnya sedang masa tanam, dia tak ingin memberi makan menir kepada keluarganya. Dan pinjamlah dia beras karung kepada Mak Welas dengan harapan akan mengembalikannya di masa panen mendatang. Tapi sialnya, ketika tiba masa panen, ternyata panennya gagal. Dan otomatis saat jatuh tempo, dia tak bisa mengembalikan pinjamannya. Sempat dia ingin menggantikannya dengan menir itu yang beratnya berkali-kali lipat dari pinjaman. Tapi Mak Welas menolaknya. Mak Welas memberi waktu beberapa hari, tapi orang itu tetap tidak bisa mengembalikannya. Akhirnya, Mak Welas memutuskan untuk mengambil sapi milik debitur itu. Tentu saja dia menolaknya karena sangat tidak sepadan. Terjadilah pergumulan antara dua pengawal Mak Welas dan si peminjam, yang akhirnya membuat si peminjam itu terluka parah dan tewas beberapa hari kemudian. Mak Welas memang raja tega. Dia tetap membawa sapi itu. Hampir semua orang di daerahnya pernah berurusan dengan Mak Welas ini. Dan seiring itu, kebencian-kebencian orang terhadapnya mulai menumpuk. Tapi, kebanyakan orang takut untuk bertindak
Selain karena pengawalnya, dia juga dekat dengan pejabat-pejabat tunjukkan Belanda. Sampai akhirnya, karma menemuinya. Jadi sekitar tahun 1942 sampai 43, bersamaan dengan datangnya Jepang ke Indonesia, terjadi pemberontakan di mana-mana. Beberapa lumbung padi yang dikelola oleh Belanda ada yang dijarah dan dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Perampokan juga terjadi kepada beberapa pejabat tunjukkan Belanda. Tentu, ini membuat Mak Welas resah. Dan benar, di suatu hari, Mak Welas ditemukan tewas mengenaskan. Sepertinya dirampok. 2 pergelangan tangannya putus, dan jari-jarinya dipotong, dan daun telinganya robek. Sepertinya, perampok itu mengambil perhiasannya secara paksa, memotong tangannya untuk mengambil gelangnya, memotong jarinya untuk mengambil cincin-cincinnya, dan mencabut paksa anting atau giwangnya dari telinganya. Sungguh keadaannya sangat mengenaskan. Melihat mayat itu, tentu saja banyak warga yang tidak mau mengurusnya. Tapi beruntungnya, masih ada beberapa orang yang kasihan dan akhirnya mengurus serta menguburkan mayat Mak Welas. Tapi yang warga tidak tahu, orang-orang ini tidak menguburkan Mak Welas dengan benar. Mungkin karena benci juga. Katanya Mak Welas hanya dipocong dan dikubur begitu saja, tanpa didoakan, apalagi dilepas talinya. Dan gilanya lagi bukan di kuburan, melainkan di galian sumur gagal di tengah kebun kapas milik Belanda. Mayat yang sudah dipocong itu diduga dilemparkan begitu saja dan diuruk dan ditandai dengan batu besar. Dari sinilah teror pocong culi berawal, meneror seluruh desa, mengetuk pintu-pintu rumah, meminta doa, dan dilepaskan tali pocongnya. Pocong culi ini juga diduga adalah arwah dari Mak Welas yang akhirnya menjadi urban legend di daerah ini. Tahun demi tahun berlalu, dan di tahun 1990-an, teror pocong culi yang diduga kuat adalah Mak Welas ini sempat mencuat kembali menampakkan wujudnya karena suatu akibat. Di sisi lain, Temanggung tahun 1990. Narasumber sebut saja Agus. Kebun kapas tempat diduga Mak Welas dikuburkan kini menjadi milik ayah Agus. Tapi mereka tak tahu pasti. Yang Agus dan warga tahu, kebun ini adalah kebun yang angker. Katanya, di situ banyak penunggunya, tapi itu masih sebatas rumor yang diceritakan turun-temurun dari para sesepuh terdahulu. Ada yang percaya, tapi tidak sedikit juga yang menganggapnya bualan saja. Hari ini adalah hari pertama Agus membantu ayahnya di kebun sejak dikeluarkan dari sekolah. Agus ini memang anaknya bandel. Sudah 2 kali ini dia pindah sekolah dan dikeluarkan lagi, padahal masih SMP. Kalau tidak berkelahi yang bolos. Sekarang ayahnya sudah jengah dan memutuskan agar Agus tak usah sekolah dan membantu ayahnya berkebun saja. Kembali ke cerita. Di hari pertamanya di kebun, Agus sangat antusias dan bersemangat karena memang dalam hatinya dia sudah malas bersekolah. Setelah selesai memanen pete, Agus lanjut membersihkan rumput-rumput liar di sekitar pohon-pohon sengonya bersama ayahnya. Dibersihkan rumput itu celah demi celah, sampailah dia di dekat batu besar itu. Dengan nada ketus si Agus bicara kepada ayahnya. "Oh ini toh pak, batu angker itu," sambil memukulkan gagang sabitnya. "Jangan sembarangan kamu, sudah jangan dekat-dekat situ. Ditemuin baru tahu rasa kamu." Begitu kata ayahnya dengan nada kesal. Memang, Agus ini orangnya agak skeptis dengan hal-hal seperti itu. Sore hari pun tiba, dan mereka pulang ke rumah. Entah kenapa, setelah pulang dari kebun, pundak Agus terasa sakit sekali. Mungkin karena kecapean saja, batin Agus. Dan malamnya, ketika Agus tidur, dia bermimpi didatangi sosok pocong. Dalam mimpinya, sosok itu hanya berada 1 jengkal dari wajahnya, sangat dekat. Kepalanya basah dengan darah, dan menangis sambil berkata, "Culi, Culi, Culana." Seketika Agus langsung terbangun,
dan dia mengalami ketindihan sambil masih terngiang-ngiang kata-kata itu. Sampai akhirnya dia berhasil menggerakkan badannya. Oh, untung ini hanya mimpi, batin Agus. Dia pun melanjutkan tidurnya. Tapi pagi harinya pundaknya terasa semakin sakit. Dia juga mengalami demam. Agus pun hari itu tak ikut ayahnya mengurus kebunnya. Agus diberi obat warung oleh ibunya. Tapi karena tak kunjung reda, ibunya memanggil Pak Karwo, tukang pijat di desanya. Datanglah Pak Karwo ke rumah. Baru saja Pak Karwo memegang Agus, dia sudah berkata, "Wah, sampean kena sawan, Gus." Sebagai informasi, dalam istilah sawan adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan gaib. Sambil memijat, Pak Karwo terus berbicara kepada Agus tentang dari mana saja kemarin dan menyuruh Agus untuk selalu sopan dimanapun. Mengingat semua orang desa tahu kalau Agus ini adalah remaja yang barbar. Agus yang sedang kesakitan pun cuma yaya saja. Setelah itu keadaan Agus mulai membaik. Pak Karwo ini selain ahli memijat, beliau juga katanya ngerti dengan hal-hal seperti itu. Walau kadang terlihat dilebih-lebihkan, tapi kenyataannya banyak yang mengatakan beliau manjur. Hari pun berlalu. Agus yang sudah sehat kembali membantu ayahnya di kebun. Di sana dia mulai agak berpikir tentang batu besar itu. Apakah batu ini memang ada penunggunya? Sebenarnya Agus mulai setengah percaya, tapi di situ Agus malah takabur. Dia mendekat ke batu itu dan berkata dalam hati, "Kalau memang di sini ada penunggunya, nanti malam temui aku." Memang sudah gila Agus ini. Malamnya sengaja Agus tidak segera tidur. Sambil mendengarkan radio kesayangannya, dia menunggu kalau penunggu batu besar itu menemuinya. Tapi tunggu, ternyata malam itu tidak ada apa-apa. Agus pun tertidur. Esok harinya seperti biasa Agus pergi ke kebun dan berkata pada batu ini, "Mana? Katanya ada penunggunya." Dia pun menganggap semua itu hanya bualan semata. Tapi ketika malam harinya, ketika Agus tidak menunggu, dia dibangunkan dalam tidurnya oleh suara ketukan dari jendela kamarnya. Dok, 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 dok. Ketukan itu berjeda, kira-kira setiap 5 detik. Dok. Ya, akhirnya membangunkan Agus. Agus sempat mengira dia salah dengar. Tapi ketika dia hendak melanjutkan tidurnya, ketukan itu ada lagi. Dok. Agus pun tersenak membangunkan badannya dan mencoba meyakinkan lagi kalau suara itu memang benar-benar ada dan memang ada lagi. Dok. Agus menoleh ke arah jam di dinding kamarnya dan menunjukkan pukul 1.30 malam. Suara ketukan itu masih ada. Dengan sedikit terbata Agus bicara, "Woi, sopo yo?" Beberapa saat suara itu berhenti dan berubah menjadi suara tangisan. Agus menjadi ketakutan. "Aku sing neng watu." Dengan suara terisak-isak, "Saiki uculono." Agus mulai ketakutan dan bersembunyi di balik selimutnya sambil membaca doa, dan tiba-tiba ada suara menyentak di dekat telinganya. "Saiki uculono." Agus berteriak sambil membuka selimutnya dan tidak ada siapa-siapa. Tapi tirai jendelanya yang tadi tertutup rapat sekarang menjadi setengah menyingkap. Dan samar-samar Agus melihat sosok putih di balik jendela itu. Ya, sosok itu adalah pocong. Agus seperti terhipnotis. Matanya terus saja memandang arah jendela itu. Tapi akhirnya Agus pun bisa berteriak hingga membangunkan seluruh penghuni rumah. Ibunya datang sambil menggendong adiknya yang masih kecil. Disusul dengan ayahnya. Ibunya bertanya ada apa. Dengan agak gagap Agus berkata, "Ono pocongan, Mak." Sambil Agus mengacungkan jarinya ke arah jendela. Ayahnya segera mendekat ke jendela itu. Melihat keluar, tapi tidak ada apa-apa. Sembari menutup tirai, ayahnya menenangkan Agus, menyuruhnya kembali tidur. Tapi Agus yang ketakutan akhirnya tidur dengan ibunya. Keesokan harinya, Agus yang terlihat lemas kembali berpikir tentang kejadian semalam.
dia sekarang percaya bahwa di batu itu memang ada penunggunya. Tapi Agus belum paham tentang perkataan sosok itu. Maksudnya, dilepaskan itu apanya? Dia pun mencoba untuk melupakan kejadian semalam, walau tidak bisa. Tapi hikmah dari kejadian itu, kini Agus menjadi lebih giat beribadah dan mengaji. Walaupun kini Agus menjadi orang yang sangat penakut, bahkan untuk ke kamar mandi saja, dia meminta ditemani. Agus juga belum berani lagi tidur di kamarnya. Tapi ternyata, gangguan itu masih terus berlanjut. Sudah seminggu setelah kejadian, dia belum berani lagi berangkat ke kebun dan di 3 hari terakhir ini, dia selalu bermimpi didatangi sosok pocong itu. Dikejar-kejar sampai Agus merasa stres, sering melamun, dan terlihat lemas. Teror pocong ini cukup membuat Agus syok. Agus berubah menjadi orang yang pendiam dan paranoid akhir-akhir ini. Ibunya yang khawatir mulai mengadu pada Pak Taslim, guru ngaji Agus waktu kecil. Sedikit demi sedikit, Agus mulai mau bercerita tentang apa yang dia rasakan kepada Pak Taslim. Pak Taslim menyarankan Agus untuk diruqyah. Ada yang aneh dan ngeri saat proses ruqyah itu. Di situ Agus teriak, mengamuk, dan memuntahkan seperti gumpalan tanah dari mulutnya. Tapi alhamdulillah, setelah diruqyah, keadaan Agus mulai membaik. Sakit di pundaknya juga sudah tak terasa. Cerita tentang Agus pun meredup dan berakhir di sini. Tapi ternyata bukan hanya Agus saja yang diganggu pocong ini. Sebut saja Pak Bagio. Dia juga tetangga Agus, masih di tahun yang sama. Profesi Pak Bagio ini pedagang kayu, dan kebetulan juga beliau ingin membeli pohon sengon yang berada di kebun ayah Agus. Seperti pada umumnya, seorang pembeli akan datang ke kebun dan memotong pohon itu sendiri. Tentunya dengan membawa belandong atau pemotong kayu profesional. Singkat cerita, di suatu siang, Pak Bagio dan belandongnya mulai menebang pohon sengon yang siap dijual di kebun itu. 1-2 pohon sudah ditebang. Tapi, ketika hendak menebang pohon yang berikutnya, tiba-tiba gergaji mesinnya macet. Beberapa kali gergaji itu coba dihidupkan dan ketika berhasil hidup, entah apa sebabnya, gergaji itu seperti terlempar, bahkan hampir mengenai ayahnya Agus, yang juga sedang memantau di situ. Suasana pun menjadi semakin tegang ketika si belandong tiba-tiba teriak histeris. Dia kesurupan, tubuhnya menjadi kaku, berpose seperti pocong yang tertidur, matanya melotot, mulutnya terus berbicara dengan nada berbisik-bisik, tapi tak jelas apa yang diucapkannya. Semua orang panik. Di situ ada 4 orang, ayah Agus, Pak Bagio, belandong yang kesurupan dan 1 lagi temannya. Mereka semua bingung harus berbuat apa. Ayah Agus seperti tahu apa yang terjadi. Bergegas beliau berlari memanggil Pak Ustadz Taslim. Tapi ternyata Pak Taslim sedang tidak ada di rumah. Akhirnya beliau menemui Mbah Karno, seorang pawang kuda lumping. Dia juga sering menangani kesurupan. Pikir ayah Agus, Mbah Karno mungkin bisa mengatasi ini. Sampailah Mbah Karno di kebun. Didekatinya orang yang kesurupan itu. Mbah Karno melepas ikat kepalanya, lalu dikibaskan ke wajah orang itu. Seketika tubuhnya langsung terbangun. Dengan nada tinggi, Mbah Karno berkata, "Bali deh," sambil mengacungkan kepalan tangannya. Pocong yang merasuki orang itu hanya menggelengkan kepalanya. Dan entah bagaimana caranya, Mbah Karno berhasil membuat pocong itu keluar dari raga orang itu. Suasana pun menjadi agak tenang. Proses jual beli kayu untuk sementara ditunda. Pak Bagio pun pulang bersama pekerjanya. Malam harinya, Pak Bagio terus-menerus kepikiran tentang kejadian tadi siang. Dia sempat ingin membatalkan jual beli itu. Tapi Pak Bagio merasa tak enak dengan ayahnya Agus. Lagi pula, uang sudah terlanjur dibayar lunas. Malam ini Pak Bagio tidak bisa tidur. Dia selalu terbayang-bayang tatapan mata dari belandongnya yang kesurupan tadi siang. Sembari ngopi, dia duduk di teras rumahnya
hingga larut malam. Waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Pak Bagio memutuskan untuk masuk rumah. Tak lupa, dia mengunci pagar depan rumah. Tapi, ketika dia hendak mengaitkan penguncinya, tiba-tiba ada suara, "Mas." Pak Bagio menoleh kanan dan kiri, tapi tidak menemukan siapa-siapa. "Mas." Suara itu ada lagi. Sepertinya suara wanita yang terdengar sedikit serak. Pak Bagio yang takut kemudian bergegas menuju pintu masuk. Tapi di depan pintu rumahnya sudah berdiri sosok pocong. "Mas, tolong Culono, Mas." Pak Bagio yang ketakutan justru lari keluar halaman rumahnya. Tapi di jalan yang berbeda, pocong itu kembali menghadang. Pak Bagio terus berlari hingga akhirnya pingsan terperosok di sebuah parit desa yang kering dan ditemukan oleh warga yang akan berangkat ke masjid di waktu subuh. Sempat dikira mayat dan dikerumuni beberapa warga. Untungnya Pak Bagio hanya pingsan saja, tapi ada luka yang cukup serius di dahinya. Mungkin karena membentur batu. Dan segera pagi itu warga membawa Pak Bagio ke puskesmas. Di sana Pak Bagio bercerita kepada warga yang mengantarnya kalau dia semalam melihat pocong culi. Sebut saja Mas Sulis. Dengan raut muka kaget dia berkata, karena ingin kencing, waktu hendak ke kamar mandi, dia sempat mencium bau bangkai. Tapi karena posisi sudah setengah mengantuk, Mas Sulis tidak memperdulikannya. Setelah kencing, Mas Sulis ingin melanjutkan tidurnya. Tapi di tengah kantuknya, dia terus mendengar suara-suara orang batuk di depan rumahnya yang membuatnya sulit untuk terlelap. Semakin lama suara itu semakin membuat Mas Sulis tidak nyaman. Karena merasa terganggu, Mas Sulis pun mencoba mengecek dengan mengintip dari singkapan kecil tirai di kamarnya. Tapi, tahukah kamu apa yang Mas Sulis lihat? Ya, pocong. Suara batuk itu berasal dari sosok itu. Sosok itu batuk-batuk dengan kepalanya yang menghentak ke depan di setiap batuknya. Aneh memang, tapi memang ini yang Mas Sulis lihat. Kembali ke cerita. Setelah melihat sosok itu, Mas Sulis yang kaget segera menutup singkapan tirainya. Dia masih tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Dengan gugup dia kembali sedikit menyingkap tirainya. Dan memang benar, sosok pocong yang dia lihat masih ada. Entah kenapa Mas Sulis tidak segera kembali menutup tirai. Dia justru terus mengamati sosok pocong yang batuk-batuk itu. Tapi ketika dia tengah mengamati, tiba-tiba sosok itu menoleh ke arah Mas Sulis dan berkata, "Oh Culono, Mas." Tubuh Mas Sulis seketika lemas dan terhentak ke lantai kamarnya. Segera dia merangkak mendekap Al-Quran di dekat tempat tidurnya. Suara "Mas, Culono" itu sempat terdengar beberapa kali lagi, tapi kemudian hilang. Mas Sulis mencoba menenangkan hatinya. Dia benar-benar merasa takut dengan pocong itu. Akhirnya cerita Mas Sulis dan Pak Bagio pun menyebar ke seluruh desa dan membuat semua warga ketakutan setiap menjelang petang. Sehabis maghrib, sudah tidak ada lagi orang yang berani keluar di desa itu. Suasana menjadi semakin mencekam. Tapi sejak para warga menjadi ketakutan dan tak berani keluar malam, teror pocong culi ini justru malah semakin menjadi-jadi. Pernah suatu malam, ada yang mengetuk setiap pintu rumah di desa itu, tanpa ada yang kelewatan. Meski orang tak ada yang melihat, hanya mendengar suara-suara ketukan, tapi orang-orang meyakini bahwa itu adalah pocong curi itu. Tapi keadaan ini malah dimanfaatkan oleh maling. Ya, maling. Suatu hari ada satu sapi warga yang dicuri. Oleh karena itu diadakan ronda bergiliran dan disinilah sesuatu terjadi. Masih di tahun 1990, Kuncung, Naryo, dan Dadik, mereka adalah pemuda di desa itu.
Kebetulan malam ini mereka kebagian jatah ronda. Mereka bertiga ini semuanya penakut. Sekira jam 10 malam, mereka mulai berjaga untuk membunuh waktu. Mereka memutuskan untuk bermain kartu. Sampai tak terasa sudah hampir jam 12 malam. Seperti pada umumnya di desa itu, setiap tengah malam, para orang yang siskamling akan membunyikan tiang listrik sebagai penanda jam. Ada 3 tiang listrik di tempat berbeda yang harus dibunyikan di desa itu. Seharusnya mereka berpencar dan membunyikan tiang itu. Tapi karena mereka ini semuanya penakut, mereka bertiga memutuskan untuk menuju dan membunyikan tiang listrik itu dengan bersama-sama. Singkat cerita, 2 tiang listrik sudah dipukul, tinggal 1 tiang lagi. Tapi tiang itu ada di pojok desa, dan disitulah duduk Pak Bagio dicegat pocong dan ditemukan pingsan di dalam parit kering dekat situ. Mereka sempat urung untuk menuju ke sana, tapi setelah berunding sekitar jam 1 malam, mereka bertiga pun memberanikan diri. Dan mereka menuju ke tiang listrik itu yang berada di sana. Singkat cerita, sesampainya di tiang listrik itu, pertama, memang tidak ada kejadian aneh. Kuncung yang memukul tiang listrik itu dengan Dade dan Naryo yang saling berpegangan. "Ayo Lek, bali nang pos," Dadik berkata. Dan tapi ketika mereka hendak berjalan, tiba-tiba tercium bau bangka yang sangat menyengat. Di situ, mereka bertiga saling bertatapan. Dan tanpa berkata-kata, mereka langsung berjalan agak cepat untuk kembali ke pos kamling. Tapi di tengah jalan langkah mereka terhenti. Mereka seperti melihat sosok putih berdiri di tengah jalan. Agak jauh memang, jadi terlihat kurang jelas. Naryo mencoba meneranginya dengan senter. Tapi tiba-tiba sosok putih itu menghilang. Karena ketakutan, mereka memutar balik mencari rute yang berbeda untuk menuju pos jaga. Dalam perjalanan, mereka bertiga tak saling berbicara. Terlihat raut wajah mereka yang takut dan tegang. Tapi ketegangan itu tercairkan ketika ada mobil yang melintas. Lega batin mereka bertiga. Terlihat sorot lampunya dari kejauhan. Mereka pun akhirnya sampai di pos jaga. Di sana mereka memutar radio kencang-kencang. Tapi di jam segitu hanya ada acara wayang. Suara gamelannya itu justru malah membuat suasana semakin terasa horor. Akhirnya mereka melanjutkan bermain kartu lagi. Tapi beberapa waktu kemudian tercium lagi bau bangkai busuk. Kali ini mereka semua menciumnya. Saat itu mereka hanya saling pandang. Sedikit demi sedikit mereka mulai merapatkan posisi duduknya. Tapi tiba-tiba ada yang memukul kentongan yang tergantung di pos itu. Tung, tung, tung. Setelah dilihat, tidak ada siapa-siapa. Mereka semua langsung lari berhamburan ke arah pulang ke rumah masing-masing. Kuncung yang rumahnya paling dekat tentu sampai lebih dulu. Tapi ketika dia sampai di depan rumahnya, dia melihat sosok pocong yang sedang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya menggunakan kepalanya. Saking kagetnya, Kuncung hanya berdiri memaku, tidak bisa bergerak. Pandangannya hanya tertuju pada sosok itu yang terlihat terus-menerus menggedor pintu rumahnya dengan kepalanya. Dok, 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 dengan tempo yang lambat. Tapi tiba-tiba saja pocong itu menoleh ke arah Kuncung dan berkata, "Culi, Culi, Culi, Culi." Astagfirullahaladzim. Sambil menggelengkan kepalanya, Kuncung teriak. Di situ Kuncung langsung tak sadarkan diri dan didatangi oleh bapaknya yang terbangun mendengar teriakannya. Beberapa saat kemudian, dan ternyata Dadik serta Naryo juga mengalami kejadian serupa dan sama persis di waktu yang hampir bersamaan. Cerita mereka bertiga pun menghebohkan seluruh desa. Ditambah banyak juga rumah warga lain yang pintunya diketuk oleh sosok yang diduga pocong itu. Suasana desa menjadi semakin mencekam. Tak hanya ketukan tapi juga suara
Tolong, Kunculana. Suara itu kadang mengelilingi desa di tengah malam. Sempat tidak ada solusi untuk masalah teror ini. Di sini para sesepuh desa mulai menceritakan kembali asal-muasal pocong ini. Orang yang dulu tak percaya pun sekarang mulai membuka pikirannya. Warga juga mulai tahu kalau tempat bersemayam sosok itu adalah di kebun milik ayahnya Agus. Di bawah batu besar itu, satu-satunya solusi adalah harus ada orang yang berani melepas tali pocong itu. Tapi tentunya tidak ada yang berani. Sementara sudah sekira 4 bulan terakhir ini teror pocong ini meresahkan warga. Kini yang bisa dilakukan hanyalah berdoa. Akhirnya berbondong-bondong warga desa melakukan mujahadah di masjid untuk memagari desa. Dan entah saran dari siapa, semua warga di desa ini memelihara angsa untuk menangkal kedatangan pocong itu ke rumah mereka. Dan setelah itu, teror pocong culi yang diduga adalah Mbak Welas ini kian meredup dan berangsur menghilang. Sampai sekarang pun cerita ini ditulis. Di desa ini, hampir setiap rumahnya pasti memelihara angsa. Dan katanya masih ada juga orang yang bersaksi melihat pocong culi itu yang diduga kuat adalah pocong yang sempat menghantui desa ini 21 tahun yang lalu. La haula wala quwata illa billah. Cerita ini selesai. Tamat. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini. Dan tentunya buat penulis yang udah meriset dan menggali cerita ini lebih dalam lagi, makasih banget ya Mas Agil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.